Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di pertemuan yang Empat ya? keempat. Oke, oke. Jadi kita langsung saja untuk melanjutkan materi untuk di lesson keempat. Sebentar, saya share slide dulu. Nah, jadi eh, materi kita di slide keempat ini membahas terkait dengan IAM ya. Oh ya, ya ya. Atau yang kita sebut dengan Identity and Access Management ya. Jadi Identity and Access Management ini yang berhubungan dengan pengelolaan akun ya, Mm. pengelolaan identitas dalam suatu organisasi ya. Jadi ini objektif materi yang kita coba capai di pertemuan ini. Jadi kita bahas terkait dengan password base dan multi-factor authentication, implement account policy and authorization, dan single sign on ya, single sign on. Mm. Nah, jadi ini topik pertama ya terkait dengan autentikasi ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa autentikasi ini adalah suatu mekanisme untuk membuktikan seorang user itu adalah seorang user yang valid ya. Jadi mekanisme autentikasi ini sering kita temui lah ya. Saat kita login ke dalam suatu aplikasi, saat kita login ke perangkat smartphone, ke server. Eh, jadi autentikasi di sini adalah sebagai implementasi security di awal ya, ketika ada akses ke dalam suatu layanan ya. Jadi kita harus pastikan bahwa user yang masuk ke sistem ini memang valid gitu, memang user yang terautorisasi ya. Nah, jadi mekanisme autentikasi ini tentu harus mempertimbangkan daripada faktor CIA triad ya. Jadi mekanisme autentikasi ini harus memenuhi kategori confidentiality, artinya kredensial yang tersimpan di sistem harus bisa terjaga secara rahasia. Terus kemudian aktor juga tidak bisa mengakses ya, tidak bisa mengakses atau bahkan merubah kredensial yang tersimpan di sistem, dan kredensial itu hendaklah dia harus bisa tersedia untuk digunakan gitu kan. Jadi eh, jadi ketika kita mengakses ke dalam suatu aplikasi, tentu dengan melalui mekanisme CIA triad ini tentu selanjutnya nanti akan menaikkan level security dari aplikasi yang kita kembangkan gitu ya. Jadi untuk mekanisme autentikasi sendiri umumnya kita bisa menggunakan password atau kita bisa menggunakan PIN ya. Ini yang paling dasar, ini yang paling basic ini ya menggunakan password ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan eh, pengelolaan password. Tentu password itu harus mempertimbangkan yang pertama satu panjang. Dia harus panjang ya minimal 15 karakter lah atau 16 karakter ya. Jadi hindari menggunakan password yang pendek ya 5 karakter, 6 karakter. Tentu ini selanjutnya nanti akan mudah ditebak gitu kan. Nah, kemudian password itu tentu harus mempertimbangkan juga kompleksitas ya. Artinya password itu harus bisa menggunakan kombinasi dari berbagai karakter ya. Menggunakan huruf, alfabet ya, capital case, lower case, menggunakan number, menggunakan simbol dengan panjang karakter tertentu. Sehingga tentu saja ini selanjutnya nanti akan sulit untuk di brute force ya. Jadi ada pola serangan itu yang kita kenal dengan namanya brute force attack.
Jadi brute force attack ini melakukan percobaan penebakan password gitu. Jadi kalau password yang kita buat ini mudah, gampang, admin 12345 ya tentu ini juga akan mudah ditebak oleh bot gitu ya, oleh tools gitu. Nah, kemudian di dalam mengelola password tentu kita perlu pertimbangkan juga terkait dengan aging. Jadi yang dimaksud aging di sini adalah umur password. Jadi password tuh harus ada umurnya dan dia harus selalu diganti dan kita nggak boleh pakai password yang sama. Jadi misalkan kalau sekarang kita pakai password admin gitu, apa password yang susah gitu kan. Itu 3 bulan kemudian atau maksimal 6 bulan atau 1 tahun itu harus diganti lagi. Diganti dan yang password yang lama kita nggak boleh pakai lagi gitu kan. Jadi harus ada generate password baru terus. Takutnya kalau kredensial kita pernah bocor gitu kan. Dan kita masih menggunakan password itu, attacker pasti bisa dengan mudah masuk ke dalam sistem karena ternyata kita masih menggunakan password yang sudah lama yang kemungkinan besar mungkin sudah pernah leak gitu kan. Makanya password itu idealnya harus selalu diperbarui gitu. Karena tidak ada kepastian bahwa password kita tidak pernah bocor. Ya, bisa jadi mungkin ada salah satu layanan yang menyimpan password kita ternyata bocor dia. Itu hati-hati. Ah, jadi idealnya password ini harus selalu kita ganti dan jangan pernah menggunakan lagi password yang udah pernah digunakan sebelumnya gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya kita ya ini tadi reuse ya. Mm-mm. Jadi jangan menggunakan password yang udah pernah digunakan. Itu namanya reuse itu. Nah, password history ya. Dan password itu idealnya kita set masa expire-nya ya. Tadi nah, misalkan 6 bulan, 1 tahun. Yang paling lama 1 tahun lah. Atau paling idealnya itu 6 bulan. Tiap 6 bulan harus ganti. Dengan password yang memang betul-betul baru. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi ada aktivitas kita yang ternyata kena sniffing atau kena keylogger atau apapun itu ya. Makanya kita sering. Nah, kemudian untuk mengenerate password idealnya kita bisa mengacu pada NIST ya. Jadi ada guideline, panduan, pedoman dalam mengenerate suatu password. Nah, itu kita bisa mengacu pada NIST ya. Ah, sama hindari menggunakan password hint. Jadi menurut saya ini apa useless lah password hint ini ya. Ini justru malah memberi clue sebenarnya. Jadi ada yang sering saya temui itu Mm. halaman login tapi ada petunjuknya. Petunjuknya adalah tahun perkawinan Anda. Nah, gitu ya. Iya. Itu hint namanya. Itu sebenarnya memberikan clue gitu pada seorang attacker untuk mencari tahu gitu. Ya, tahun pernikahan, kemudian tahun lahir anak misalkan itu kan sebenarnya kasih kode gitu kan, kasih petunjuk gitu. Jadi hindari penggunaan password hint lah. Menurut saya itu useless lah. Nah, tapi ada juga layanan-layanan yang masih menggunakan itu ya. Tapi ya kalau Iya. saya menurut saya enggak perlu lah. Kemudian kita bisa menggunakan password manager ya. Jadi password manager ini jadi ada kondisi di mana kita login ke dalam berbagai macam aplikasi kan. Mm-mm. Dan mungkin jadi idealnya tiap aplikasi kita menggunakan password yang berbeda-beda ya. Untuk menghindari terjadinya insiden, password kita bocor, maka hacker selanjutnya akan menggunakan password itu untuk login ke berbagai aplikasi yang ada di dalam sistem gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan bantuan dari password manager. Jadi yang disimpan di password manager ini hashnya ya. Jadi Mm. sekalipun misalkan kalau ternyata password manager ini bisa diakses oleh attacker, dia tidak akan bisa lihat karena dia dalam kondisi yang terhash gitu kan. Jadi ketika kita login ke dalam suatu aplikasi, kita tidak perlu mengetikkan lagi passwordnya gitu kan. Karena semua udah tersimpan di dalam password manager gitu kan. Mm. Nah, jadi, tapi ya hati-hati menggunakan password manager. Jangan cari password manager yang nyimpan password kita dalam kondisi plain text ya. Jadi cari yang secure lah ya.
password vault, ya itu banyak kok yang secure itu. Ah. Nah, jadi sebenarnya menggunakan password saja itu tidak cukup. Ya, password saja tidak cukup. Makanya ada kita kenal dengan password authentication. Ya. Jadi kalau ya namanya security kita tidak bisa menggantungkan pada satu lapisan pertahanan saja. Ya, jadi yang namanya security ini harus bisa diterapkan secara berlapis-lapis ya. Lapis. Tujuannya untuk menyulitkan hacker gitu. Jadi misalkan kalau sistem kita hanya menggantungkan pada satu mekanisme autentikasi. Kalau password kita sampai bocor ya selesai dia game over. Si hacker bisa langsung masuk dan eh, bisa langsung masuk ke dalam aplikasi sistem yang kita miliki. Jadi idealnya kita terapkan yang namanya MFA lah, multifaktor autentikasi. Ya minimal 2FA lah. Kalau multifaktor kan artinya banyak ya. Bisa Hmm. dua, bisa tiga. Ya. Tapi minimalnya ya, standar minimalnya itu harus dua. Berarti 2FA ya, two factor autentikasi. Jadi kita bisa kombinasi itu misalkan password dengan mekanisme autentikasi yang lain ya. Jadi kita bisa kombinasi misalkan something you know dan something you have. Jadi ini saya sambil oret-oret sebentar. Jadi kita perlu pahami dulu. Jadi kalau di dalam eh, pengelolaan akun ada yang kita kenal dengan istilah ini ya. Notepadnya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Something you know, something you have, something you are, uh, somewhere you are. Ini. Jadi jadi kalau something know you know itu artinya sesuatu yang kita ketahui. Ah, jadi apa itu yang kita ketahui? Misalkan kita mengetahui password, PIN. Berarti ini kan kalau password, PIN dan lain-lain itu masuk ke dalam kategori something you know. Kenapa? Karena password dan PIN itu hanya kita yang tahu. Terus kemudian ada something you have. Kalau something you have itu adalah sesuatu yang kita miliki. Misalkan saya punya apa? Saya punya email, saya punya smartphone, saya punya token, saya punya WA, SMS, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang kita miliki. Kemudian something you are itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri. Sesuatu yang melekat di dalam diri itu ya biasanya umumnya berhubungan dengan Biometrik. biometrik ya itu. Retina, retina, mata retina, wajah, sidik jari, dan lain-lain ya. Kalau somewhere you are itu biasa location ya. Apakah kita menggunakan suatu jaringan VPN, proxy, dan lain-lain. Jadi ini mekanisme autentikasi yang bisa kita gunakan. Ah, jadi jadi idealnya dalam menerapkan 2FA itu hindari menggunakan faktor yang sama. Jadi misalkan begini, kita pakai 2FA, tapi faktor pertama dan faktor kedua sama-sama something you know. Itu tidak worth it itu. Misalkan login pertama pakai password, terus login kedua pakai PIN, nggak boleh. Jadi faktor yang keduanya itu harus pakai yang lain. Misalkan pakai something you have atau menggunakan something you are. Ah, Kenapa nggak boleh? Takutnya kalau kredensial kita udah pernah bocor, bisa jadi kan kredensial itu berisi password kita juga ya, PIN juga kan? Ya, Password kita atau PIN kita juga kan sama aja itu. Password kita ketahuan ya bisa dipastikan nomor PIN kita ketahuan juga gitu kan. Jadi kita bisa kombinasi dengan yang lain. Misalkan apa? Pakai email misalkan.
Jadi ketika saya login pertama, saya pakai password. Dan login kedua, saya konfirmasi misalkan melalui email. Ya. Jadi kadang kita dikirimi apa? Kode OTP ya. Iya. Kode OTP. Jadi OTP itu artinya one time password. Nah, jadi kita tiap kali ada percobaan login, maka sistem selanjutnya akan mengenerate OTP dan mengirimkan ke perangkat-perangkat yang kita miliki. Misalkan dalam hal ini kita punya email, kita punya smartphone, kita punya token gitu. Jadi misalkan kalau ternyata hacker bisa tahu password kita, dia bisa login di faktor pertama, tapi dia nanti akan kesulitan untuk menembus faktor yang kedua. Karena faktor yang kedua ya artinya dia harus punya akses dong ke smartphone kita, ke email kita. Dan ini tentunya akan membatasi pergerakan dari seorang attacker gitu. Ya, jadi biasa ini kadang ada, loh ini kok tiba-tiba ada kode OTP ya yang dikirim ke password. Nah hati-hati tuh ke email. Hati-hati, berarti bisa jadi password kita udah leak gitu kan. Password kita udah dipakai gitu sama attacker gitu. Atau bisa jadi kita pakai something you know dengan kombinasi dengan something you are. Misalkan dengan wajah, dengan retina display. Tapi ini biasa untuk physical access ya. Iya. Physical access. Jadi nggak cocok. eh, ini nggak cocok kalau misalkan digunakan apa untuk web application. Jadi cocoknya untuk yang physical access ya. Jadi ada apa? Biasanya itu ada tombol di pintu, kita klik dulu kode PIN-nya, terus masukkan wajah, ya, atau masukkan sidik jari. Atau kita bisa juga dengan mengkombinasi somewhere you are. Ya. Jadi misalkan ada percobaan login ke dalam aplikasi, tapi kalau ternyata dicek lokasinya ini tidak berada di Indonesia. Lokasinya ini bukan di area yang bisa jadi atau trusted area ya. Login ke dalam aplikasi misalkan hanya dibolehkan di dalam kantor gitu. Melalui jaringan VPN misalkan. Tapi tiba-tiba ada login ke aplikasi tapi lokasinya misalkan dari Cina atau dari Rusia. Ini kan berarti faktor yang kedua tidak lolos dia. Faktor yang kedua tidak lolos. Sekalipun dia punya kredensial kita, tapi dia harus terhubung ke jaringan VPN dulu Hmm. untuk bisa mengakses aplikasi yang kita miliki tentunya. Nah, itu. Jadi itu mekanisme terkait dengan kredensial. Ya, jadi idealnya kredensial itu harus bisa cross gitu ya. Cross dia harus bisa cross. Silang ya, silang dengan faktor kredensial yang lain ya. Ya. Jadi hindari not something you know dengan something else you know. Ini kan faktor yang sama ini. Ini kan sama-sama aja ini. Something you know dengan something you know hindari. Something you have bisa hardware token, something you are bisa fingerprint, sidik jari, bisa somewhere you are. Ya, ini somewhere you are tadi kita sebut bisa lewat VPN atau geolocation atau lewat proxy. Nah, jadi ini apa yang umumnya kita gunakan di dalam biometric authentication. Jadi biometric authentication itu secure ya. Biometric authentication itu secure karena tidak ada orang yang punya wajah yang sama ya, tidak ada. Tidak ada orang punya sidik jari yang sama di dunia ini, nggak ada. Makanya biometrik ini bisa digunakan sebagai mekanisme autentikasi. Namun ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan penggunaan biometric authentication itu ya tentu penggunaannya itu cukup kompleks dan membutuhkan biaya yang cukup mahal lah menurut saya. Hmm. Ya, karena satu, dia harus didukung dengan sensor yang canggih juga. Dia harus bisa, misalkan kalau sidik jari, berarti dia harus punya sensor dengan tingkat resolusi yang tinggi. Dia harus bisa mengekstrak pola wajah, bisa mengekstrak pola sidik jari. Makanya kadang kalau dalam teknologi biometric authentication ini ada fitur extractionnya, ya, fitur ekstraksi. Ah, Sama biometric authentication ini kerap kerap mengalami error tipe satu, ya. Kerap mengalami error tipe satu atau error tipe 2.
Jadi yang dimaksud dengan error tipe satu, jadi kalau saya coba gambarkan seperti ini. Eh, jadi kalau kita coba tabelkan kan seperti ini kan. Ada true, jadi kan ada true, ada positif ya. Kalau true kan pasti pasangannya false ya. Ya. Kalau positif pasti pasangannya negatif ya. Ah, kalau kalau ini ketemu ini, kalau true ketemu positif berarti kan true positif ya. Kalau true ketemu negatif berarti true negatif ya. Kalau false ketemu positif berarti false positif. Kalau false ketemu negatif berarti false negatif ya. Nah, ini kita sebut dengan confusion matrix ini. Ini kita sebut dengan confusion matrix. Jadi biasa confusion matrix ini biasa kita gunakan untuk mengukur akurasi dari suatu apa namanya machine learning. Berarti sistem yang kompleks itu biasa cara ukurnya pakai confusion matrix ini. Biasa untuk machine learning, citra digital. Jadi karena apa? Karena biometrik, kalau biometrik kan pasti pakai citra digital ya. Hmm. Jadi untuk mengukur citra digital itu biasa kita pakai confusion matrix ini. Citra digital atau image processing ya. Ah, dan lain-lain sebenarnya penerapannya lain-lain. Ah, jadi kita bisa asumsi seperti ini. True, kita bisa asumsi bahwa false ya. Kalau true itu bisa kita anggap sebagai user yang valid gitu kan. Dan false itu bukan user yang valid. Positif artinya eh, sistem mengenali dengan benar ya. Dan negatif sistem tidak mengenali dengan benar ya. Berarti gagal kan? Agar. Gitu. Berarti ini jadi anggaplah begini, saya pakai autentikasi biometrik misalkan. Anggaplah wajah gitu kan. Wajah. Jadi sistem bekerja dengan benar kalau dia masuk ke sini. True positif dan false negatif. Ah, Kenapa dia dikatakan benar kalau true positif? Berarti ini wajah saya, true kan? Hmm. Dan sistem mengenali dengan benar, gitu kan? Hmm. Berarti kan cocok, toh? Betul tidak? Iya, iya. Ah, Terus yang kedua, nah, kalau false negatif bukan wajah saya dan sistem mengklasifikasi itu memang bukan wajah saya, gitu kan? Berarti ini aman. Yang true positif dan false negatif ini aman. Nah, yang kita hindari ini true negatif dan false negatif. True negatif itu, oh bukan begini tulisannya ya, gini. 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 Nih. Positif, positif itu positif ya gini kan ya. Jadi yang kita hindari itu dua ini. Ini kita bisa sebut dengan error tipe satu. Error tipe satu. Ini error tipe satu, ini bisa kita sebut dengan error tipe 2. Nah, ini. Ah, ini saya agak majuin dikit ini biar biar kelihatan rapi. Oh. Ah, ini kan. Error tipe satu, error tipe satu begini. Ini wajah saya, true ya. Valid, Hmm. ini wajah saya. Tapi sistem mengklasifikasi itu bukan wajah saya. Berarti kan dia gagal mengenali kan? Betul tidak? Padahal ini udah benar ini wajah saya. Tapi sistem mengklasifikasi itu bukan wajah saya. Itu kita sebut tipe satu. Kenapa biasa dia gagal mengklasifikasi? Karena bisa jadi dia kurang di training ya.
proses trainingnya kurang bagus lah gitu. Sehingga ini selanjutnya ini selanjutnya sistem menjadi salah dalam melakukan klasifikasi kan. Iya. Ah, itu kita sebut dengan error tipe satu. Nah, ini error tipe 2. Kalau error tipe 2 ini lebih fatal lagi. Error tipe 2 lebih fatal. False. Ini bukan wajah saya, tapi diklasifikasi oleh sistem sebagai wajah saya. Gitu lah. Paham nggak? Paham, paham, Pak. Gitu. Jadi sama misalkan begini, anggaplah gini ya. Contoh paling mudahnya misalkan antivirus gitu. Ini bisa dipakai juga di antivirus ini. Jadi antivirus juga ada cara ngukurnya juga kayak gini dia, cara mengukurnya pakai confusion matrix. Misalkan ini, Confusion. misalkan ini virus kan, ini virus. Sama sistem, ini betul virus. Sistem mendeteksi virus dan sistem mengklasifikasi virus itu sebagai positif. Berarti apa? Berarti kan dia mengenalinya dengan benar kan, betul enggak? Mm-mm. True positif. Kalau true negatif, ini virus, ini bukan virus. Sorry, ini virus true, Terus, tapi diklasifikasi sebagai bukan virus, gitu ya. Kalau yang kedua bukan virus, bukan virus, false, tapi diklasifikasi sama sistem sebagai virus, gitu kan. bahaya. Ah, Yang bahaya yang pertama ya. yang bahaya yang pertama. Makanya kadang kita kalau pakai yang sistem kompleks, kalau yang sistem kompleks machine learning, antivirus, image processing, ini biasa cara ngukurnya gini. Jadi kalau misalkan setelah kita uji, ini kebanyakan true negatifnya ini barang. Berarti apa? Berarti mesinnya perlu kita tuning kan. Mm-mm. Jadi kita hindari sistem jangan sampai masuk ke error tipe satu atau dia masuk ke error tipe 2. Nah, makanya kadang kita kalau pakai yang sistem berbasis biometrik, error seperti ini pasti sering kita temui dia. Sering-sering ya. Makanya kadang kita perlu tuning dia mesinnya supaya tingkat akurasinya tinggi. Kenapa dia akurasinya tinggi? Karena error tipe satu dan error tipe 2-nya bisa kita tekan serendah mungkin gitu loh. Jadi bukan hanya di biometrik aja, di machine learning, antivirus gitu. Karena dia menggunakan apa banyak variabel gitu kan. Ini biasa kita gunakan di fingerprint, di di sidik jari, di wajah ya, dan di lain-lain itu. Nah, jadi autentikasi juga kita bisa menggunakan hardware authentication ya. Jadi kalau dulu mungkin kita kenal apa eh, hardware token ya, hardware token. Ya. Jadi misalkan kalau tiap ada percobaan login, kita bisa mengenerate random number dengan menggunakan bantuan dari token gitu kan. Nah, jadi untuk OTP ini ya bisa dua. Kita bisa dengan menggunakan bantuan hardware atau mungkin bisa kita menggunakan bantuan software. Jadi kalau yang paling sering itu software ya. Tiap Hmm. ada percobaan login, dia akan langsung Email. email gitu. Jadi saya ingat sekali dulu pakai yang hardware token itu kalau saya kan pakai Bank Mandiri dulu ya itu apa namanya? Iya, Yang warna biru itu. iya, token benar, token bank. Token bank ya. Hmm. Hmm. Jadi dia setiap transaksi, nah ini dia dia melakukan transaksi dia akan mengenerate number yang berbeda-beda gitu ya. Itu. Itu kok bisa nyambung ya, Pak ya? Ya dia ada cara kerjanya memang. Jadi Hmm. ketika tiap login nanti dia langsung connect dengan alat itu. Hmm. Ah, jadi dia ndak mengenerate secara random juga. Dia mengenerate karena memang ada akses gitu. Hmm, ya. Jadi ndak betul-betul acak juga gitu. Ini hardware authentication, ini software authentication. Ini software authentication ini ngirim kemana? Ke SMS, ke email, ke push notification.
atau ke berbagai devices yang lain tentunya. Nah, kemudian ada kita kenal dengan passwordless authentication ya. Jadi passwordless authentication ini ya uh, kita login ke sistem tanpa perlu Hmm. melalui mekanisme autentikasi. Jadi misalkan begini, ini sering kita ketemu kalau SSH lah ya. Hmm. Jadi kita generate suatu public private key, public key-nya kita simpan ke server gitu. Sehingga perangkat yang saling remote ini yang memang memiliki key. Jadi misalkan begini, saya kalau remote server kan selalu pakai password ya. Iya. Ah, kalau ternyata server apa? Kalau ternyata perangkat yang digunakan untuk remote ke server itu hanya perangkat yang dipercaya saja, misalkan hanya ada satu atau dua, ya udah satu atau dua perangkat itu nanti generate kunci, terus kuncinya disimpan ke server. Jadi perangkat yang punya kunci ke server yang bisa remote ke dalam server. Eh, Jadi perangkat-perangkat yang tidak punya KIN tidak akan bisa remote. Jadi sekalipun hacker tahu password kita, Hmm. kalau dia tidak punya key di dalam perangkatnya dia tidak akan bisa. Nah, ini disebut dengan passwordless authentication. Cuman kekurangan dari passwordless authentication ini ya tentu saja kita harus hati-hati di Hmm. dalam menyimpan, di dalam mengelola daripada public dan private key ini. Kalau key-nya jatuh, nah hacker bisa pakai kunci itu untuk masuk ke server. Jadi tantangannya oke lah. Kita udah nggak perlu pakai password lagi, tapi hati-hati. Challenge-nya berikutnya itu adalah terkait dengan bagaimana Nyimpan. manajemen key-nya itu. Jadi passwordless ini bisa kita sebut dengan attestation. Itu istilah yang sama itu. Passwordless authentication dan attestation itu adalah istilah yang sama. Terkait dengan bagaimana melakukan autentikasi tanpa menggunakan password. Ah, kemudian ada ini dictionary and mandatory access control ya. Jadi kalau dalam akses ke dalam suatu sistem ada yang kita sebut dengan ACL ya, access control Hmm. list ya. Ini yang Hmm. paling sering lah. Jadi kalau DAC ini biasa dia berbasis pada ownership gitu kan. Jadi yang bisa melakukan akses ya owner, hanya pemilik gitu kan. Jadi tidak bisa orang lain. Jadi hanya Mas Sony aja yang bisa akses datanya sendiri gitu. Nggak bisa orang lain. Orang lain nggak bisa akses datanya Mas Sony. Karena kepemilikan hanya Mas Sony. Kecuali Mas Sony melakukan yang namanya mandatory access control. Berarti apa? Berarti Anda mandatkan itu. Hmm. Anda mandatkan kepemilikan ke orang lain agar orang lain itu bisa mengakses juga ke resource yang Anda miliki gitu ya. Wah, jadi kalau Mark sebenarnya itu mewariskan dari Duck ya. Hmm. Jadi defaultnya dia Duck. Tapi kalau Mas Sony mau berikan akses ke saya, berarti yang Mas Sony lakukan adalah Mark. Berarti memberikan mandat ke saya untuk bisa melakukan akses ke dalam resource. Itu. Terus kemudian ada juga yang kita sebut dengan rule base. Jadi kalau yang ACL kan tadi modelnya seperti ini. Misalkan ada user dengan ID 100, Hmm. ada user lagi dengan ID 101 dan ada user lagi dengan 102. Nah, user ini bisa kita tentukan hak aksesnya. Misalkan owner yang bisa read dan write. Sementara user 101 ini saya mandatori, saya mandatkan dia hanya kemampuan untuk bisa melakukan write saja. Kalau si user 102 saya mandatkan dia agar dia hanya bisa eh, akses saja ya. Ini kan read write ya. Jadi Hmm. dia dia hanya bisa read, nggak bisa write. Kalau yang satu dia hanya bisa write, nggak bisa nge-read. Nah gitu. Itu ACL. Cuman kekurangan daripada ACL ini tentu
akan menyulitkan ketika jumlah user sangat banyak. Jadi kalau jumlah user sedikit ya nggak masalah. Pakai cara manual seperti ini masih masih worth it lah ya. Tapi bayangkan misalkan kalau ternyata user kita di perusahaan ini jumlahnya udah ribuan. Mau di-assign satu persatu itu. ah, Tentu ini selanjutnya akan menjadi hambatan. Jadi ACL ini ah, kalau pendekatan yang pertama ini cocok ketika jumlah usernya sedikit ya. Nah, tapi kalau jumlah usernya udah banyak, kita bisa kelompokkan dia. Misalkan ada kelompok programmer, ada kelompok infra. Nah, di kelompok programmer kita kasih akses eh read doang gitu kan, nggak bisa write. Dia hanya bisa read doang, nggak bisa write. Sementara di kelompok infra, kita bisa assign dia bisa read dan write. Jadi berapapun jumlah user, berapapun jumlah anggota yang ada di dalam grup infra, maka secara otomatis mereka akan punya akses untuk read dan Right. write. Nah, itu. Jadi kita nggak perlu ke usernya lagi, nggak perlu. Langsung ke grupnya aja. Maka secara otomatis apa yang ada di dalam grup ini selanjutnya nanti akan menerapkan akses kontrol yang telah kita berikan. Jadi nggak perlu satu persatu. Tinggal orangnya aja nih yang kita masukin ke grup tersebut ya. Hmm. Ah, ah, jadi sistem determine rule, not user. Nah itu yang kita sebut non discretionary. Jadi dia dia akan tunduk terhadap rule aturan kebijakan. Yes. Bukan ke usernya. Kita asennya ke rule-nya, bukan ke usernya. Jadi si user-user yang ada di dalam suatu grup nanti akan ngikut ke rule yang sudah kita definisikan. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan konsep least privilege. Jadi konsep least privilege ini adalah konsep yang sangat penting dalam cyber security. Nah, kita hindari ada akun-akun yang memiliki hak akses yang berlebihan gitu kan. Jadi idealnya hak akses itu diberikan seperlunya saja, sesuai dengan level dari seorang user. Jadi kalau misalkan dia ternyata kalau kebutuhannya cuman untuk read doang ya sudah read doang, jangan kasih kemampuan dia bisa write gitu. Takutnya terjadi penyalahgunaan wewenang. Takutnya akunnya di take over, hackernya senang dia karena si user tadi punya hak akses lebih, Sama. yang lebih Hmm. ya. Biar. Bahkan dulu saya pernah dapat loh. Hmm. Dulu saya pernah dapat ada user yang setara root. Eh, jadi ada miskonfigurasi, pengaturan sudonya overkill gitu. Over. Ah, jadi yang terjadi apa? Hackernya senang. Ngapain saya hack akun rootnya betul nggak? Ngapain saya hack administratornya? Mending saya hack usernya. Ternyata usernya udah setara root gitu kan. Ah, jadi jadi tidak ada di dalam suatu organisasi itu tidak ada hak akses yang lebih tinggi dari root. Semua harus berada di bawah root. Dan root itu sebisa mungkin agar tidak digunakan dalam operasional. Root hanya boleh digunakan ketika terjadi masalah baru. Tapi untuk operasional idealnya kita menggunakan akses user, namun dengan akses yang terbatas tentunya. Bisa masing-masing ya, Bang. Ya, user masing-masing. Jadi hindari. Ah, kemudian ini ada provisioning. Ah, jadi provisioning ini adalah tahapan awal di dalam memberikan hak akses kepada seorang user ya. Jadi untuk memberikan hak akses ya tentu saja kita harus tahu identitas dari si user itu. Ini valid enggak ini? Memang karyawan di sini enggak dia itu? Terus kontraknya berapa lama? Nah, itu. Baru kita isu kredensial, baru kita buatkan kredensialnya dan kita alokasikan asetnya. Namun tentu saja dengan hak yang hak akses yang terbatas yang sesuai dengan level dari pengguna itu sendiri. Nah, itu. Kalau deprovisioning ini Kalau deprovisioning ini pencabutan hak akses. Jadi kalau provisioning ini proses untuk memberikan hak akses kepada seorang pengguna,
Deprovisioning ini biasa pencabutan hak akses. Jadi kapan pencabutan hak akses itu terjadi? Ketika kontrak kerjanya itu sudah berakhir. Saya kita sepakati nih 1 tahun ya sudah 1 tahun itu langsung di lock akunnya, tapi tidak dihapus ya, di lock. Jadi akun itu hanya boleh dihapus ketika udah melalui proses audit. Hmm. Jadi tidak boleh itu, tidak boleh main hapus akun, tidak boleh. Kalau memang masa kerjanya sudah selesai di perusahaan itu akunnya harus dikunci, tapi tidak dihapus. Kenapa harus dikunci? Karena setelah dikunci itu masih ada tahapan audit. Ah, setelah diaudit baru boleh dihapus silakan. Tapi sebelum diaudit itu tidak boleh dihapus. Ah, jadi organisasi harus strict soal ini. Takutnya orang sudah tidak bekerja di perusahaan udah 1 tahun 2 tahun udah pensiun ternyata akunnya masih aktif. Nah hati-hati jangan sampai itu jadi backdoor. Hmm. Jangan sampai itu menjadi akun yang selanjutnya dipakai attacker untuk masuk ke sistem. Nah itu. Ah, nah, ini yang kita sebut dengan akun atribut. Ya. Jadi akun atribut itu adalah atribut-atribut yang melekat terhadap suatu pengguna. Ya. Ah, misalkan akun yang atribut yang melekat terhadap suatu pengguna itu set user ID-nya, user ID-nya berapa, akun name-nya siapa, profilnya lah ya. Hmm. Akun atribut itu bisa kita sebut dengan profil dari seorang user lah. Jadi hindari ada akun-akun yang anonimus gitu. Jadi semua akun itu harus jelas siapa pemiliknya gitu, siapa usernya gitu. Ah, jadi ini saya pernah temui ada perusahaan-perusahaan yang bikin akun-akun anonimus gitu, yang dan yang menggunakan akun anonimus itu jumlahnya banyak. Ah, jadi itu tidak bisa dibenarkan dalam security tidak dibenarkan. Setiap akun yang dibuat itu harus melekat identitas seorang pengguna. Ah, ini. Biasa ada akun user, apa akun gues gitu ya, akun Hmm. gues, akun anonimus itu nggak boleh. Ah, jadi kalau ada yang butuh akses ya kita buatkan dia. Jangan dikasih akses anonimus. Tujuannya apa? Tujuannya agar aktivitas dari seorang user ini bisa kita tracking gitu. Dia ngapain aja di sistem gitu. Melalui akunnya gitu. Karena akun ini bisa diaudit ya. Akun ini bisa Iya. diaudit. Jadi kita bisa tahu itu. Nah, kemudian ada location based policy ini kebijakan terkait dengan location based. Jadi ada akun restriction ya. Jadi misalkan penggunaan akun itu hanya boleh di area yang dibolehkan. Misalkan bisa diidentifikasi berdasarkan IP address-nya atau berdasarkan location service-nya. Karena IP address itu kan menunjukkan lokasi ya. IP Hmm. address itu menunjukkan lokasi. Jadi ada rentang IP Indonesia, Singapura, India, Iya. Malaysia. Jadi kalau ternyata IP-nya udah berbeda nih, nah kita langsung nonaktifkan itu. Gitu. Jadi nggak mungkin itu, nggak mungkin. Misalkan saya login sekarang pakai IP Indonesia, terus kemudian saya lakukan relogin, tapi IP saya langsung ada di luar negeri. Nah, jadi nggak mungkin saya time travel itu nggak mungkin. Bisa jadi akun saya di take over atau bisa jadi saya coba akses ke sistem tapi melalui VPN proxy. Nah, jadi kalau kebijakannya perusahaan tidak membolehkan itu, maka itu nanti akan langsung di take off gitu kan, langsung apa di counter gitu ya, nggak dibolehkan ya. Atau akun itu hanya boleh digunakan berdasarkan durasi waktu tertentu. Oh, hanya boleh digunakan hanya pada saat jam kerja. Nah, itu bisa kita Bisa eh, dan. konfigurasi semua gitu kan. Nah, jadi ada yang kita sebut dengan privilege access management ya. Jadi privilege access management ini yang mengatur terkait dengan kebijakan, prosedur, technical control untuk menghindari adanya aktivitas yang malisius dari seorang pengguna ya. Takutnya itu ada abuse gitu kan, penyalahgunaan akun gitu. Nah, makanya kadang kita pakai Active Directory, pakai Kerberos autentikasi ya itu untuk melakukan manage. Takutnya ada user-user kita di sistem yang ternyata ya
melakukan penyalahgunaan akses. Nah, itu langsung bisa ke detect gitu kan. Ah, ini identity management. Ah, jadi kalau di Windows apa namanya? Active Directory, Pak. Ya ada Active Directory, ya betul. Kemudian apa lagi satu, saya lupa. Nah itu kita bisa pantau di sana. Aktivitas user kapan dia login, terus dia pernah install aplikasi ke directory buat file itu kena capture semua itu. Nah, kita bisa pantau di sana kalau ternyata di dalam proses pelaksanaannya itu ada aktivitas yang anomali. Nah, jadi identity management ini bisa kita terapkan secara lokal, network atau remote. Nah, kalau kita terapkan secara lokal ya mudahnya eh, itu langsung diimplementasi di dalam perangkat komputer daripada user itu sendiri. Jadi kan bukan berarti bukan di networknya ya, langsung ke endpointnya gitu, langsung ke hostnya. Jadi aktivitas user langsung kena capture di komputernya dia sendiri gitu kan. Atau ada yang berbasis network ya, misalkan pakai Active Directory, berarti kan berbasis jaringan ya. Ah, Berarti perangkat-perangkat network yang terhubung, aktivitas usernya selanjutnya nanti bisa termonitor ya. Jadi kalau di Linux itu biasa kita pakai PAM ya, Pluggable Authentication Management. Kalau di Windows itu pakai Kerberos, pakai Active Directory. Ini Directory Service ya. Biasa menyimpan informasi terkait dengan user ya. Jadi dia database ini, database dia. Ya. Active Directory itu Directory Service. Jadi dia menyimpan subjek daripada seorang user. Ya. Usernya, identity usernya, hostname-nya, komputer name-nya, dia masuk ke dalam grup apa, dan service-service apa yang selanjutnya bisa diakses oleh seorang pengguna. Ya. Jadi jadi dia hanya bisa mengakses resource berdasarkan apa yang tercatat di dalam database. Kalau dia cuma boleh mengakses ke layanan tertentu ya hanya layanan itu saja. Dia tidak akan bisa akses ke layanan-layanan yang lain. Ah, jadi sama juga dengan LDAP ya, Lightweight Directory Access Protocol ya. Kita bisa validasi di situ terkait dengan akses dari seorang pengguna. Ah, jadi ini SSO ya, Single Sign On ya. Jadi misalkan kalau kita punya banyak aplikasi di dalam jaringan, terus aplikasi ini ternyata menggunakan autentikasi yang berbeda-beda ya sudah kita SSO aja, Single Sign On ya. Biasa kalau di internet ini kita biasa pakai Google Authenticator ya, Iya, aku. SSO-nya Google gitu kan. Cukup login email, semua layanan Google itu udah bisa diakses tanpa melalui mekanisme autentikasi lagi. Nah, jadi kalau kita implementasi dalam jaringan, khususnya pada layanan yang berbasis pada Windows, kita bisa pakai Kerberos Authentication. Jadi dari prinsipal dari seorang user dia login dulu ke KDC namanya. Jadi KDC ini Kerberos eh, Key Distribution Center, sorry. Key Distribution Center bisa Kerberos, bisa Active Directory. Nah, setelah kita login ke dalam KDC, KDC selanjutnya nanti akan granting tiket. Nah, jadi granting tiket ini semacam session ya. Ada batas penggunaannya, ada waktunya. Kapan session itu di-create, berapa lama penggunaannya, dan resource apa yang selanjutnya bisa diakses itu sudah terdefine semua di dalam session itu. Makanya kadang dalam ethical hacking yang dilakukan oleh hacker itu kalau yang sistemnya berbasis Active Directory seperti ini, dia akan berusaha untuk mencuri, mengambil informasi sessionnya itu ya, granting tiketnya itu. Jadi ketika dia dapat, dia pakai akses itu dia bisa akses ke resource yang ada di dalam suatu jaringan.
Kalau season itu dari cookie ya, Pak? Cookie apa gimana? Session, jadi beda session, beda cookie. Oh, beda ya? Beda. Kalau session itu disimpan di server, kalau cookie itu disimpan di user. Hmm. Nah, ini. Jadi kalau yang ini tiket granting tiket ini disimpan user, user yang nyimpan ya. Hmm. Jadi server yang generate terus dikirim ke user, user simpan itu session itu ya. Nah ini, jadi ini sistemnya. Jadi user autentikasi dulu, setelah autentikasi oke, dia dapat session, terus dari session itu dia pakai untuk connect ke application server. Jadi ada authentication server ini. Jadi si authentication server ini fokus untuk ngurusin session itu aja. Siapa yang boleh akses, siapa yang nggak boleh. Itu. Semua ada di dalam database-nya si Active Directory itu. Nah, ini federation. Jadi federation itu sama dengan implementasi daripada SSO ya. Jadi SSO itu bagian dari daripada federation. Network under separate administrative control share user identity. Jadi ada identity providernya. Jadi kenapa kita bisa terapkan SSO ya karena ada federation. Jadi federation ini adalah suatu sistem untuk melakukan pengelolaan autentikasi, pengelolaan identitas berbasis pada network. Jadi misalkan contohnya di sini ada identity provider, ada service provider, ada identity provider. Jadi untuk menggunakan suatu service, maka user harus autentikasi dulu ke authentication provider, identity provider. Nah, ketika sudah melalui mekanisme identity provider, baru kita bisa akses ke service provider gitu. Jadi mudahnya gitu. Hmm. Jadi sistem SSO sebenarnya federation ya. Tidak mungkin ada SSO tanpa federation. Kenapa bisa ada SSO? Karena ada identity providernya yang ngelola identitas user. Jadi ada provider, ada service. Jadi kalau service itu layanan. Ada Gmail, ada Google Drive. Kenapa bisa pakai Google Drive? Kenapa bisa pakai layanan Gmail ya? Kenapa? Karena ada identity providernya yang membolehkan untuk itu. Karena kita sudah melalui mekanisme autentikasi, kita sudah melalui mekanisme login dan lain sebagainya gitu. Nah, nah jadi kalau apa? Jadi SSO atau federation itu umumnya menggunakan SAML. Jadi Anda kalau udah connect ke dalam suatu aplikasi, sebenarnya Anda menyimpan informasi SAML ini. Jadi Oh. SAML ini artinya Security Assessment Markup Language. Hmm. Jadi SAML ini menyimpan informasi terkait dengan aset-aset yang bisa kita akses. Ya, aset apa saja yang bisa diakses itu ada di dalam file SAML ini. Ya, Ah, jadi setelah kita autentikasi, dapat SAML, Hmm. SAML kita simpan ke dalam lokal komputer untuk mengakses ke resource yang ada di dalam suatu network. Itu. Jadi SAML ini umumnya dia pakai format XML juga. Terus kita gunakan untuk berkomunikasi di protokol HTTPS. Oh, Itu. tetap. Ah, jadi federated ini, jadi federated itu sebenarnya user centric, ya. Jadi semua terpusat di situ. Jadi dengan menerapkan federation, kita implementasi SSO, sehingga dengan begitu semua akan tersentralisasi. User-user semua akan tersentralisasi ke dalam satu sistem yang sama gitu untuk pengelolaan daripada identitas ya. Kemudian ada lagi OAuth. Jadi kalau OAuth ini lebih fokus ke aplikasi. Biasa untuk manage session ya. Jadi misalkan kalau kita login itu kan ada session ya yang di generate ya. Hmm. Tapi idealnya session itu kita percayakan ke OAuth ya. Jadi OAuth ini yang ngurusin session dari user sehingga eh, meminimalisir terjadinya serangan
session attack ya, main in the middle attack. Karena session itu nanti di manage oleh OAuth. Di OAuth ini punya mekanisme untuk mengenerate session tiap waktu. Jadi session kita berubah-berubah terus itu kan ada jenis serangan pencurian session ya. Ada jenis serangan pencurian session. Jadi saya tidak harus tahu usernya Mas Sony, saya bisa login pakai user Sony dengan mendapatkan session dari Mas Sony gitu kan. Ah, Canggih itu. ya. Ah, tapi kalau kita pakai OAuth, session itu akan di manage. Jadi misalkan session itu akan selalu di generate setiap 1 jam misalkan. Jadi saat kita akses ke aplikasi, session kita jadi dinamis itu berubah-berubah tiap waktu. Dan ketika ada hacker yang mencoba nyuri session kita, terus dia pakai sama dia, itu nanti akan keburu expire. Karena sessionnya udah di generate untuk selalu berubah tiap waktu. Jadi keburu dia pakai duluan si hacker, ternyata sessionnya udah berubah yang baru lagi. Itu. Jadi itu kerjanya si OAuth ini. Biasa dia dia akan mengirimkan session yang bentuknya itu seperti JWT ya. Mhm. Deh. Web token lah bisa kita sebut dengan web token. Oke. Oke, itu sampai di situ untuk lesson 4. Uh, Kalau sempat nanti di minggu depan kita coba demo ya terkait dengan session hacking ya. Boleh Uh, tuh Pak caranya Pak. ya, Ya boleh tuh. boleh. Dimain. Kalau yang itu kan biasanya pakai Active Directory sih Pak umumnya ya kalau buat Uh, manage user ya. ya. Jadi untuk serangannya kita bisa pakai XSS itu. Bisa. Jadi supaya paham ini kegunanya OAuth itu apa. Jadi ini banyak terjadi programmer itu nggak paham gitu. Dia generate sessionnya langsung lewat aplikasi. Padahal sebenarnya kalau mau secure-nya kita bisa pakai pihak ketiga untuk Ih, ngurusin masalah session user itu. nggak mau ribet Pak bener Pak ya. Anda mau ribet, ya itu yang security begitu. Security harus mau ribet. Cuman kita kadang nggak mau ribet. Padahal kalau kita gunakan yang pihak ketiga, mungkin tugas kita jadi jauh lebih berkurang gitu. Karena kalau kalau mau dihandle semua sama programmer itu sampai sejauh mana sih kemampuan kita? Karena ngurusin security itu sangat luas gitu. Idealnya kita harus bisa pintar-pintar lah. Ini kayaknya nggak bisa saya kelola sendiri nih. Saya harus pakai pihak ketiga. Nggak apa-apa. Dan kita harus bisa sampaikan itu bahwa untuk urusan security kita bisa pakai JWT misalkan atau OAuth atau Kalau di Linux ada nggak Pak buat kayak apa kayak Active Directory itu? PAM, 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 PAM Paham. namanya, Pluggable Access Management. Itu Itu kan bisa pakai. lokal ya Pak ya. Kalau buat kayak sentralisasi user gitu loh. Itu bisa disentralisasikan bisa. Hmm. Bisa. Nanti kita coba inilah ya demo ya nanti di minggu Hmm. depan. Nanti diingatkan aja untuk demonya terkait dengan ini ya session ya. Ini menurut saya cukup menarik ini karena saya banyak temui yang ya itu tadi sessionnya masih pakai static session. Jadi kalau sekarang itu sudah menggunakan yang dynamic session ya. Baru baru tahu saya Pak. Yang ini nih, istilah-istilah ini season. Oh, ya oke. Nggak apa-apa pelan-pelan ya. Hmm. Kalau kita belajarnya pelan-pelan. Tuh. Jadi ya nanti kita coba demokan ya, salah di minggu depan ya. Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin kita bisa cukupkan untuk hari ini ya. Siap. Oh, jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting konsepnya dapat itu yang intinya ya. Intinya kita Hmm. dapat knowledge-nya, kita sambil pelan-pelan untuk demonstrasikan juga terkait dengan POC-nya ya atau proof of Ya. concept-nya gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan lagi nanti di minggu depan. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Sul. Sama-sama Pak, sama-sama. Makasih. Saya izin live Pak. Ya.